Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi man ittaba'a. Rabbi sholli shodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'alna ma lam alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, ini kebetulan bulan ini bulan Rabiul Awal. Di bulan ini Rasulullah SAW dilahirkan, dan di bulan ini juga beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Kemudian di sini kita akan membaca sirah Rasul. Sirah itu artinya sejarah. Rasul itu artinya utusannya Allah. Kebetulan karena kita sebagai umat Muhammad SAW, kita membaca sirah Rasul yang juga dinamakan Maulidun Nabi SAW. Tapi sini tidak hanya maulid, tapi juga perjalanan beliau, insya Allah seperti itu. Kita mulai dengan hukumnya membaca seperti ini. Saya ingin Anda ini ngerti hukumnya, bagaimana kalau kita baca seperti ini. Di dalam Al-Quran disebutkan atau diceritakan tentang sirah para rasul. Di antaranya adalah yang komplit itu Nabi Musa alaihissalam. Di surat Qasas itu komplit sirahnya, walaupun pada masa dakwanya juga banyak sekali di ayat-ayat yang lain. Kemudian juga riwayatnya Nabi Yusuf itu juga, surat Yusuf itu penuh. Kemudian Nabi Isa, dan masih banyak lagi nabi-nabi yang diceritakan tentang yang pendek begitu, tidak komplit. Kemudian juga ada ceritanya yang bukan nabi. Di antaranya ceritanya Luqman. Di surat Luqman itu menceritakan tentang orang soleh yang bernama Luqman. Kemudian ada orang wanita yang diceritakan di sana, yaitu Imro'atu Imron, istrinya Pak Imron yang ibunya Maryam, mbahnya Nabi Isa. Kemudian juga ada seorang wanita yang hidup di lingkungan orang kafir tapi dia menjadi muslimah, yaitu istrinya Fir'aun. Juga diceritakan tentang orang yang hidup di rumah yang muslim tapi justru dia menjadi kafirah, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kemudian justru Nabi kita Muhammad SAW ini di Al-Quran tidak ada surahnya, tidak ada ceritanya gitu. Hanya ada surat namanya surat Muhammad, itu pun pendek, hanya insya Allah 38 ayat. Yang paling panjang justru ceritanya sapi itu panjang Al-Baqarah begitu. Jadi kita menceritakan seperti ini perlu apa enggak? Sangat perlu. Karena di surat Kahfi surat 54, surat Kahfi surat ayat 54. Aina Ahmad? Ya. Dibaca Ahmad, surat Kahfi ayat 54. Artinya ayatnya yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Nah, artinya, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi cerita-cerita kisah-kisah seperti ini adalah sebagai pengingat bagi kita begitu. Kalau kita membaca Quran berulang-ulang,
umpamanya 1 bulan sekali khatam, itu kita akan banyak mendengar cerita-cerita di sana begitu. Apalagi surat terakhir itu mulai 28, 27 dan seterusnya itu banyak cerita tentang yang mengerikan, yaitu tentang hari kiamat, tentang neraka dan tentang surga. Kemudian kalau kita membaca contohnya surat Al-Fatihah. Di sana ada ayat itu, ayat yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di situ ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Ini kalau kita membaca Fatihah itu siapa mereka yang diberi nikmat gitu. Tanpa dijelaskan dengan ayat lain atau cerita-cerita yang lain, kita tidak tahu siapa mereka. Disebutkan di surat Maryam, agak panjang ini, coba mendekat di dekat saya. Sebenarnya ayat 1 sampai 51 sampai 58, tapi tolong dibaca yang 58 saja. Artinya atau dibaca juga ayatnya kemudian artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tusla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya. Artinya, mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Nah, itu orang-orang yang diberi nikmat dari golongan nabi dan para rasul dan keluarga mereka. Kita di mana? Kita ini bukan golongan beliau-beliau itu. Nah, supaya kita itu juga ikut termasuk golongan mereka, maka coba dibaca surat An-Nisa ayat 69. Arabnya Ahmad baca surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, baca. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi apa yang disebutkan di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim, sementara ini yang kita bacanya yang ada di surat Maryam 58, kemudian surat An-Nisa 79, yang mana orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya adalah yang disebut dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi apabila anda kita ini mengikuti Allah dan Rasulnya, kita termasuk di dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Jadi saya buat contoh ini adalah bahwa kita itu perlu membaca contoh-contoh
di antara yang diberi nikmat itu pun nanti ada individu-individu yang kita perlu ketahui bahwa beliau-beliau itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itu tentang sedikit karena ini hanya pembukaan saja. Kemudian kita nanti supaya tidak terlalu insya Allah begini, Sirah Rasul ini kita baca tidak hanya satu malam, mungkin ya bisa bersambung. Kemudian kita tahu di luar sana, kalau di sini juga begitu. Biasanya kalau kita kumpul-kumpul seperti ini itu orang-orang bawa berkat bawa makanan. Nah itu apakah ada tuntunannya? Selama ini belum pernah dibacakan ya. Coba dibaca surat Mujadilah ayat 12-13. Sebenarnya ayat 12. Mujadilah itu surat nomor 58. Surat nomor 5. Ayo cepet-cepetan ini, ayo dibaca. Artinya? Ya, Arabnya ini yang baca artinya sebelah kanan. 12. 13. Ya 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Nah, saja baca artinya nomor 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mau berbicara dengan Rasulullah SAW sudah pasti tentang agama, tentang hukum-hukum Islam, tentang tauhid, tentang fikih, tentang syariat. Insya Allah tidak mungkin di luar itu. Insya Allah seperti itu. Di situ sebelum mengadakan pembicaraan dianjurkan kita itu mengeluarkan sedekah. Tidak ditentukan sedekah itu berupa apa, berupa uang maupun makanan maupun apa saja. Yang penting sesuatu yang bisa disedekahkan. Nah, itu anjurannya seperti itu. Dan di situ disebutkan sebenarnya sedekah itu diberikan kepada fakir miskin gitu. Tapi karena kita di sini itu tidak ada fakir miskin ya, kita membawa makanan disedekahkan kepada teman-teman kita sendiri. Begitu. Jadi kalau ada pengajian-pengajian kemudian kita membawa to'am ya, ngaji seperti kemarin gitu, ketika ada pengajian Syekh Ali Jabir itu kita juga banyak itu orang-orang yang bersedekah ya. Itu memang ada anjurannya di Al-Qur'an begitu. Yaitu saya ulangi lagi di surat Al-Mujadilah ayat 12. Saya baca seperti ini supaya Anda ini tidak tidak ragu-ragu, tahu dasar hukumnya dan sampean baca sendiri begitu. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu sebelum melakukan kegiatan seperti ini sedekahnya dikeluarkan dulu. Biasanya kan enggak kalau kita. Tapi biasanya kita sudah sebenarnya betul apa yang kita lakukan itu. Cuma kadang-kadang kalau kita makannya itu belakangan gitu. Sebenarnya kalau pengajian itu begitu kita bawa sedekah, bawa to'am itu bebas kita makan sambil mendengarkan pengajian itu. Itu pembukaan kita yang malam ini. Jadi kita tahu di surat kita tahu bahwa kita perlu baca sirah-sirah seperti ini karena Al-Qur'an juga mengajarkan kita menceritakan tentang sirah atau sejarahnya para nabi dan para rasul, juga para orang-orang yang soleh itu juga diceritakan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga orang-orang yang tidak soleh, orang-orang fasik, orang-orang dan lain-lain itu semuanya itu adalah menurut di surat Kahfi ayat 54 itu sebagai tamsil, sebagai pelajaran bagi kita supaya kita mengikuti yang baik-baik dan mengetahui bahwa yang jelek-jelek itu seperti itu begitu.
Kemudian sampun paham nggih tentang niku nggih. Ada beberapa hal itu. Jadi kita ini kalau kita membicarakan sirah Rasul, kita tidak lepas dari kota Makkah. Biasanya setiap desa niku teng ngriki niku istilahnya ana sing babat desa. Ana sing cikal bakal. Nek basa Jawane napa niku? Apa itu? Cikal bakal. Cikal bakal bedah kerawang desa. Demikian juga kota Makkah. Babat alas nek cara kene berhubung gak ono alase nek teng mriku niku watu tok apa kira-kira jenenge babati watu. Nah, itu terserah menamakannya. Tapi sebelum kedatangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di sana itu tidak ada apa-apa. Kosong melompong, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanya batu dan sedikit pasir di ledok-ledokane batu itu. Hanya itu. Kemudian diriwayatkan juga ada pohon kayu namanya daukah. Dal wawu ka kha tak marbutoh daukah begitu. Itu pohonnya. Kemudian Nabi Ibrahim itu beliau istrinya 2. Yang pertama namanya sinten namanya Saroh, yang kedua Hajar gitu. Alhamdulillah itu yang kedua itu hamil duluan begitu. Tapi ketika bayi itu lahir, tapi tidak dijelaskan tahun umur berapa. Yang jelas bayi itu belum bisa berjalan. Itu Nabi Ibrahim mengajak istrinya yang namanya Hajar itu ke suatu tempat. Ini diriwayatkan jalan kaki. Beliau berdua hanya membawa bekal 1 kantong kurma dan 1 kantong air. Jadi kantong-kantong itu yang dipakai itu kulit kambing biasanya, insya Allah seperti itu. Diajak berjalan jauh. Setelah tiba di suatu tempat yang di situ ada pohon daukah, ditaruh di situ. Tahu-tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu tanpa pamit itu pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian karena ditinggal berdua dan tidak ada apa-apa, si Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tinggalkan di sini, di tempat yang tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air gitu." Itu sambil berjalan di belakangnya Sarah terus bertanya, Hajar terus bertanya seperti itu, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab. Karena sudah 3 kali tidak menjawab, kemudian Sarah bertanya, "Apakah Allah yang menyuruh kamu menaruh aku di sini?" Baru menjawab, "Na'am." Terus Dewi Hajar itu berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan saya." Jadi kalau Anda riwayat itu mungkin pada zaman ini tidak ada orang yang setara atau semisal Hajar tawakalnya kepada Allah. Bayangkan ditaruh di satu tempat yang di situ tidak ada orang, tidak ada air, tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tapi karena Allah yang menyuruh, beliau tawakal kepada Allah. Kemudian setelah Ibrahim itu pergi jauh, tidak kelihatan oleh Sarah, itu baru oleh Hajar, baru Ibrahim balik menghadap ke arah mereka dan berdoa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, apa namanya? Surat Ibrahim ayat 37. Rabbana. Sebentar, surat Ibrahim surat nomor 14 Pak Willy. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, betul. Ya, coba dibaca ayatnya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus sholata faj'al afdatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun.
Ketemu? Ayat 37 ya. Ya. Wahai Tuhan kami, Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. ya jadi doa yang menurut manusia biasa tidak masuk akal. Di situ Rabbana liyuqimu sholata faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim apa ilaihim? Ilaihim. Itu jadi padahal belum ada orang sama sekali. Itu Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah agar supaya mereka itu menjalankan sholat dengan tenang. Itu jadikanlah orang di sekitarnya itu condong tunduk kepada Hajar dan Ismail yang masih bayi itu. Padahal belum ada apa-apa. Kemudian doa yang kedua, warjaghum minasamaroti. Padahal di situ tidak ada tumbuh-tumbuhan apa-apa, tidak ada yang bisa hidup. Sekarang itu kalau di sana ada tanaman itu batu digali, kemudian diberi tanaman, di situ ada keran untuk nyiram itu. Jadi kalau tidak disiram mati di atas batu. Jadi Makkah itu isinya batu melulu. Sampai rumput yang bisa tumbuh di sana itu rumput sakti. Kalau rumput sini taruh di sana langsung KO gitu, tidak bisa hidup gitu. Saking keringnya itu. Walaupun demikian karena Nabi Ibrahim itu alaihissalam itu seorang nabi dan rasul, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Di kemudian hari itu banyak orang di sekitarnya, kemudian buah-buahan di sana tidak pernah telat. Kalau di sini itu buah-buahan nunggu musim, kalau di sana tidak nunggu musim, apapun ada di sana gitu. Tidak pernah ada musimnya, selalu ada. Nah, ini perjalanannya Nabi Ibrahim ini Nabi Ismail itu ceritanya agak panjang dan agak banyak begitu. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini ketika dewasa itu Nabi Ibrahim tadi yang dibaca sudah Isa itu wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atamahun. Ya, itu cobaan-cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya sudah lama nak punya anak, begitu punya anak oleh Allah disuruh menaruh di suatu tempat yang sangat jauh sekali. Kemudian kira-kira anaknya itu dewasa, diperintah lagi yaitu disuruh mengorbankan anaknya, yaitu di surat As-Saff. Surat As-Saffat ayat 102. As-Saffat itu suratnya nomor 37 setelah Yasin. Coba dibaca. Walamma balagha sa'ya. Ayatnya 102. Arabnya dibaca Ahmad. Nah, Sofat ini kamu hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya, kita hanya satu ayat saja. Kalau ingin tahu banyak terusannya ya baca sendiri. Soalnya ini kan pembukaan begitu. Karena ini surah Rasulullah SAW, maka tidak bisa lepas dari kota Makkah begitu. Jadi kemudian
ketika Ibrahim itu sudah agak berumur lagi, itu mulailah Nabi Ismail sudah agak besar, itu sudah kuat badannya, itu mulailah diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Yaitu nyatakan di surat Al-Baqarah. Ini sangat mungkin panjang 124 sampai 21 29, tidak usah dibaca ini ya, yaitu ketika wa idzarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dibaca mana? Rabbana waj'alna muslimaina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana tub alaina innaka antal rahim. Rabbana wa ba'athir rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'alihumul kitaba wa hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Surat 24 sampai azizul hakim. Sampai ayat berapa itu? 124 sampai berapa? Coba dibaca artinya. Artinya aja Pak Willy. Wa ijarfa'un 124 insyaallah. Ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku Allah berfirman, benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Nah, sebentar, itu adalah doa Ibrahim agar di situ nanti dari anak cucunya dijadikan seorang rasul. Bukan ini terus akan baca nih. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud. Terus. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki yang berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terus akan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, dan mensucikan mereka, sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi di situ ayat tadi itu pertama tentang Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Diriwayatkan insya Allah Ka'bah itu roboh ketika ada banjir Nabi Nuh, kemudian dibangun lagi adalah ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah agak besar, bangun dengan Nabi Ibrahim, dan setiap meninggikan bangunannya, setiap kali masang watu itu dari batu, di sana tidak ada foto, itu beliau selalu mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi itu juga sebagai contoh bagi kita, dari tukang batu, dari kuli itu kalau bawa udekan lulu atau kusungi foto, sebaiknya kita baca seperti yang dibaca oleh
Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian di situ yang terakhir adalah Nabi Ibrahim minta mohon kepada Allah supaya diutus seorang utusan dari golongan mereka, dan itu dikabulkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Makkah itu sebelum itu tidak ada apa-apa, hanya apa namanya puing-puingnya juga tidak ada. Jadi mulai dibangun itu ketika yang bangun adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian dari situ juga dari kedua orang Nabi ini itu ada manasik haji, mulai dari tawaf kemudian sa'i, kemudian sampai Jamarot, sampai wukuf di Arafah, itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu dilakukan mulai zaman itu sampai hari kiamat tetap dilakukan. Bahkan ketika orang-orang jahiliyah di Makkah itu ada jahiliyah, itu tetap juga mereka itu melakukan tawaf dan sa'i begitu. Cuma yang semula agama suci dari Ibrahim itu dikotori dengan penyembahan-penyembahan berhala, dan itu yang membawa namanya Amru bin Lahyin. Jadi dalam pertengahan antara kurun waktu antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW itu datanglah orang bernama Amru bin Lahyin, ada yang baca Luhayin, ada yang baca Lahyin. Itu membawa kepercayaan animisme. Ke depan animisme itu yaitu ada benda-benda punya kekuatan, kepercayaan benda-benda punya kekuatan, atau ada roh-roh yang apa namanya disembah oleh mereka begitu. Sehingga terkumpullah di situ kurang lebih 360 arca. Ada yang dari batu, dari cadas, ada yang dari kayu. Masing-masing marga itu mempunyai perwakilan masing-masing gitu. Kemudian kesemuanya itu dibersihkan ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah yaitu tahun ke-9 Hijrah. Itu Rasulullah ini ceritanya juga panjang, melalui apa namanya umroh gagal yang disebutkan di Al-Baqarah, wa atimul hajj wa umrah tailah fa in ukhsirtum famastaisaru minal hadyi. Tidak perlu saya bacakan itu karena ceritanya panjang. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Kemudian dalam perjanjian itu orang-orang kafir Makkah, orang jahiliyah Makkah tidak boleh mengganggu muslim yang tinggal di Makkah. Demikian juga sebaliknya di Madinah, orang-orang yang ikut Makkah tidak boleh diganggu oleh orang Madinah. Dan perjanjian itu selama 10 tahun. Belum sampai 10 tahun itu Allah menurunkan surat Taubat, Bara'atun minallahi wa rasulih, itu menggagalkan apa namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu digagalkan tidak serta-merta. Gagal itu tanpa sebab, tapi sebabnya adalah orang-orang Madinah itu orang-orang Makkah itu membunuh beberapa orang muslim begitu. Jadi itu tentang apa namanya pembukaan sirah Rasul pada malam ini. Jadi ini pembukaannya gitu. Belum menginjak sirahnya karena sudah hampir apa namanya 45 menit. Jadi insya Allah sirahnya kita teruskan di malam Sabtu yang akan datang. Mau tenang? Insya Allah seperti itu. Jadi ayat-ayat tadi perlu bisa dicatat tentang siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada contoh di surat Maryam 51 sampai 58 sebenarnya begitu. Kemudian itu yang tentang dari golongan nabi dan rasul dengan golongan dari orang seperti kita, itu surat Nisa ayat 69. Kemudian tentang ayat sedekah itu hanya satu di
Sedekah sebelum pengajian itu hanya satu, yaitu di surat Al-Mujadilah ayat 12. Ya Mas, insyaallah ya begitu. Itu sebagai pengingat saja gitu. Mari kita tutup dengan takbir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha